Hari ini sejumlah elemen buruh akan kembali gelar aksi tolak RUU Cipta Kerja. Diperkirakan 10.000 buruh dari 32 federasi akan turun ke jalan. Di tengah tuntutan buruh soal jaminan sosial, sebenarnya pemerintah juga dituntut keseriusannya dalam implementasi salah satu poin penting dalam RUU tersebut, yakni AMDAL bagi pelaku usaha. Karenanya fakta masih ada yang terindikasi abai soal syarat AMDAL untuk izin usaha. Dan berikut kami rangkum dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Sudah bertahun-tahun lingkungan yang warga sebut sebagai kampung nelayan di Jakarta Utara ini kumuh. Hampir sebagian besar sudut di sekitar rumah warga dipenuhi limbah. Warga sudah paham dan bukan rahasia lagi kalau kiriman limbah ini terindikasi kuat dari operasional pabrik yang jaraknya dekat dari permukiman warga ini. Saat tim kami menelusurinya, warga bilang hanya bisa pasrah, mau bagaimana lagi. Ada ngaruh selain karena angin, ada ngaruh karena limbah industri gitu nggak Pak? Oh, ya itu yang diparah sama limbah. Karena kan pada mati kan. Emang kosong nelayan kalau ada limbah. Kalau banyak hujan, limbah kan turun. Nah, ikannya ini hilang. Ikannya. Sampai sekarang masih Pak limbah Pak? Sampai sekarang ya terus-terusan kalau limbah mah. Tapi nggak? Gejalanya itu sih limbah kalau nelayan sini. Kan udah lama itu Pak ya? Udah lama kan ya Pak, limbah industri gitu. Iya, orang kan nggak pernah mati. Nggak pernah dibicarain gitu Pak? Atau mungkin ada orang dari pelaku usahanya? Ada, tapi ya. Oh pernah datang Pak? Ya pernah sih, ada yang bantuan nelayan. Yang Dermayu mah ada, Dermayu. Oh ada, sempat ada yang ngasih bantuan? Ya, limbah tuh ada dikasih. Berupa apa? Jaring atau apa kan. Limbahnya dari berapa perusahaan, Pak? Daerah sini ada berapa perusahaan yang suka buang limbah? Ya, banyak ya. Ini aja udah pabrik ya Pak? Belakang sini nih. Yang banyak mah di Bayan Arso gitu. Ini pabrik apa sih Pak? Pabrik, ini mah mobil lah. Baunya nggak enak good people, lihat deh. Airnya juga keruh cenderung hitam. Ini nih emang dikarenakan karena masih adanya perusahaan-perusahaan nakal yang nggak memperhatikan lingkungan hidup good people. Tuh, limbah industri yang dibuang ke perairan, akibatnya gini nih. Jadinya tangkapan nelayan itu berkurang, otomatis penghasilan mereka juga berkurang. Nah, apakah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, persoalan limbah industri dan juga persoalan lingkungan hidup ini bisa diatasi? Dari kampung nelayan yang kami datangi, kami berupaya meminta klarifikasi dari pihak pabrik yang jaraknya kurang dari 2 km. Pihak di dalam kira-kira bisa kemana ya? Coba. Kalau di sini harusnya ada juga ya Pak, sampah-sampah industri ya? Mana cekannya? Namanya peraturan ya, oke? Kawasan yang kami telusuri ini hanya satu di antara ratusan kawasan industri yang kini sudah berdiri di seluruh pelosok tanah air. Data Kementerian Perindustrian per Juni 2020 ada 118 kawasan industri yang sudah berdiri di tanah air. Pemerintah targetkan jumlahnya bertambah pada akhir tahun 2020 mendatang. Namun jika penambahan kawasan industri hanya menambah persoalan baru terkait lingkungan, apakah kelak RUU Cipta Kerja yang mungkin akan segera disahkan bisa menjerat pelaku usaha nakal? Timnet sudah berupaya mewawancarai Komisi 6 DPR RI yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Namun lewat pesan singkat yang kami terima, RUU Cipta Kerja tegas tetap meminta pelaku usaha menyusun dokumen AMDAL yang melibatkan warga terdampak, rekomendasi pakar, dan organisasi lingkungan. Artinya dokumen AMDAL tetap jadi syarat pendirian usaha. Hal serupa juga sudah ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. Analisis mengenai dampak lingkungan itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada. Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat. Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Hanya tinggal menghitung hari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan disahkan atau tidak oleh pemerintah. Faktanya RUU ini terus memantik situasi panas di tengah masyarakat. Warga tentu saja berharap yang terbaik kepada pemerintah. Jangan sampai kepentingan usaha dan investasi menginjak lagi kepentingan rakyat.
Tim Liputan melaporkan.